Baik, kali ini kami akan mempresentasikan terkait Smart City. Nama saya Topan Bagus Prasetyo dengan NIM 23151011032. Perkenalkan, nama saya Joseph Alois Rajingan Rasugian dengan NIM 2315101031. Oke, coba kita bayangkan Jo, bayangkan suatu kota yang hijau dan berkelanjutan gitu. Suatu kota yang memiliki pengelolaan sampah yang baik, jalanan itu lampu-lampu konvensionalnya diganti dengan lampu LED yang hemat. Lampu LED-nya tuh kalau orang nggak ada di sekitar situ tuh mati gitu. Jadi kalau ada baru nyala gitu ya. Terus juga nggak ada tuh lagi orang ngedumel soal lahan parkir susah gitu kan. Jadi lahan parkir tuh udah ada sensornya, udah bisa dicek di HP, gampang nyari lahan parkir gitu kan. Pokoknya kota itu kota yang kita impikan lah, kita yang dambakan lah. Nah, itu beneran ada Jo. Itu kota itu adalah di Barcelona, Spanyol. Seluruh implementasi teknologi-teknologi itu disebut dengan Smart City. Jadi Smart City itu apa sih Jo? Suatu kota metropolitan dengan banyaknya ada masalah, pemerintah harus bisa meningkatkan seperti sumber daya air, fasilitas, transportasi, dan lain sebagainya. Dengan adanya kemajuan teknologi, itu sangat mempengaruhi untuk urbanisasi, untuk kehidupan masyarakat dan tata letak kota. Dengan kemajuan teknologi itu, itulah munculnya istilah smart city. Tapi secara universal, pengertian smart city itu belum terdefinisikan. Menurut Cohen, seorang perancang tata kota urban, smart city didefinisikan berdasarkan 6 indikator smart. Yang keenam itu adalah smart economy, smart environment, smart government, smart mobility, smart living, and smart people. Bisa dipersingkat, definisi smart city adalah kota yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi untuk meningkatkan efisiensi kerja, menyediakan dan membagikan informasi kepada publik untuk meningkatkan kualitas pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Ada istilah namanya IoT atau Internet of Things. Nah, Internet of Things adalah istilah terkenal yang merupakan bagian yang sangat fundamental nih pada teknologi yang diterapkan pada Smart City. IoT adalah sistem di mana suatu objek memiliki kemampuan untuk mentransfer data ke jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT memungkinkan kita untuk mengumpulkan banyak sekali data dari berbagai macam sumber dan mengolahnya untuk berbagai kepentingan yang diinginkan. Pada umumnya, perangkat yang dilibatkan adalah real world interface, network sensor, smartphone, smart meter, yang lalu terhubung dengan internet. Perangkat-perangkat tersebut akan bekerja secara kolaboratif dengan secara online sehingga dapat digunakan dan diatur secara real time. Hal terpenting nih Jo, untuk menyulap suatu kota menjadi smart adalah mempertimbangkan persyaratan dan kebutuhan-kebutuhan dari warga kota tersebut nih Jo. Secara teori, smart city sendiri sih bisa diimplementasikan ke banyak sekali area dalam manajemen kota. Namun yang paling umum adalah transportasi, energi, dan pelayanan masyarakat. Masalah transportasi selain sistem sensor parkir yang gua notice tadi nih Jo, manajemen lalu lintas cerdas dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan lalu lintas agar mengurangi kemacetan dengan cara mengatur waktu lampu berdasarkan jam sibuk dan panjangnya kemacetan yang terdeteksi. Aplikasi untuk memfasilitasi orang-orang untuk menumpang juga banyak digunakan. Energi yang digunakan kota bisa diminimalkan dengan penempatan sensor-sensor, misalnya pada gedung perkantoran, sehingga mengurangi pemakaian pendingin ruangan dan pencahayaan ketika tidak sedang dipakai. Penerapan Smart City untuk pelayanan masyarakat umumnya berupa aplikasi yang dapat melaporkan berbagai masalah publik sehingga yang berwenang dapat bertindak secara cepat. Tapi dengan semua utopia atau angan-angan yang kita dambakan nih Jo, nggak mungkin dong nggak ada sisi negatifnya atau masalahnya. Nah, kira-kira masalahnya apa nih Jo? Dengan adanya smart city, itu pun tidak terlalu sempurna, ada masalahnya juga. Semua hal yang diterapkan smart city, ini layaknya kita sedang menuju utopia,
dalam kehidupan bermasyarakat. Namun ada masalah baru yang muncul yang tidak bisa diabaikan. Konsep smart city ini bisa dihubungkan dengan pengawasan massal. Pengawasan massal adalah upaya dari pemerintah untuk memantau gerak-gerik masyarakat. Pengambilan data secara terus-menerus dan di mana menimbulkan pertanyaan. Masalah keamanan ketika pemerintah menggunakan atau mengeksploitasi data dari penduduk mereka. Selain itu, ancaman dari orang yang tidak dapat memanfaatkan super konektivitasnya. Smart City menimbulkan pertanyaan tentang keamanan dari data yang telah terhimpun. Pengambilan data tersebut juga dikhawatirkan dapat mengidentifikasi tiap-tiap individu penduduk beserta kegiatannya sehari-hari. Dari semua kekhawatiran tersebut, masyarakat menempatkan diri mereka dalam risiko pengawasan besar-besaran yang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan mudah. Mengingat fasilitas-fasilitas yang menunjang hal tersebut terjadi sudah mumpuni. Berbagai macam cara diajukan oleh para ahli untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya adalah membentuk pemerintahan yang transparan dan terbuka dengan masyarakat. Seperti contohnya, Kota Barcelona sendiri memiliki platform open government yang meningkatkan partisipasi publik dalam pemerintahan, sehingga masyarakat sadar dan mengerti bagaimana, mengapa, dan di mana informasi mereka sedang diambil. Selain itu, masyarakat juga harus pintar dalam menganalisa keputusan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan data-data yang telah dihimpun. Jadi, kesimpulan yang kita dapat apa nih, Gus? Yang gue tangkap nih, kesimpulan kita adalah smart city adalah suatu kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan muncul nih Jo, seiring dengan makin banyaknya manusia di bumi serta sumber daya alam yang semakin menipis. Kehidupan masyarakat dibuat lebih efisien dengan cara melengkapi banyak aspek dalam layanan dan infrastruktur publik pada suatu kota dengan teknologi yang mumpuni. Namun di balik semua itu pastinya ada kekhawatiran di mana privasi kita akan terancam dengan hadirnya berbagai kecanggihan tersebut. Dibutuhkan masyarakat yang kritis dan pintar agar segala kekhawatiran tersebut diharapkan tidak terjadi. Oke, sekian presentasi dari kami tentang Smart City, utopia atau distopia. Saya Topan Bagus Prasetyo Saya Joseph Pasugian. mengucapkan terima kasih.